Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kaum Quraisy melihat agama Rasulullah SAW kian berkembang dan segala sesuatunya kian meningkat, mereka sepakat menggalang perjanjian untuk tidak berbesanan, tidak berbicara, dan tidak pula duduk bersama Bani Abdul Muthalib dan Bani Abdi Manaf sampai mereka menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka. Kesepakatan ini mereka tuangkan dalam sebuah lembaran, lalu mereka menggantungnya di dalam Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Manaf bergabung, baik yang mukmin ataupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Ia bergabung dalam barisan kaum kafir Quraisy dalam memusuhi Rasulullah SAW. Nabi SAW dan golongan beliau bertahan di bukit-bukit Abu Thalib selama 3 tahun karena kaum musyrikin sepakat mencegah pasokan makanan dari mereka, sehingga mereka tidak punya persediaan makanan selain daun pepohonan, sampai-sampai mulut mereka terluka. Mereka mengalami kepayahan hingga orang-orang mendengar tangisan anak-anak dan teriakan para wanita dari balik perbukitan. Itulah pemboikotan yang benar-benar keras dan zalim yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin. Dan dalam suasana yang berbahaya dan biadab itulah Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Rasulullah SAW dan ibunda Khadijah radhiyallahu anha menghabiskan masa penyusuan di lembah Abu Thalib. Ia disapi di sana dan belajar jalan di atas tanah yang panas di lembah tersebut. Ia belajar bicara di tengah-tengah rintihan orang-orang yang kelaparan dan tangisan anak-anak yang tak dapat makanan. Ia mulai makan di masa pemboikotan dan kesusahan. Bila ia terbangun di waktu malam yang tenang, ia mendapati para penjaga berkeliling di sekitar ayahnya dengan waspada dan siaga, karena khawatir serangan musuh terhadap beliau. Pedang-pedang yang terhunus berkilatan di depan matanya dalam kegelapan malam. Demikianlah hal itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu pula, Fatimah Az-Zahra berada dalam penjara tersebut, tanpa berhubungan dengan dunia luar sama sekali. Sebenarnya kaum Quraisy dalam menyikapi pemboikotan ini antara suka dan tidak suka. Derita-derita yang dialami kaum muslimin membuat sebagian orang Quraisy yang punya kasih sayang merasa sedih, hingga ada di antara mereka membawa bekal makanan yang ditaruh di atas unta. Lalu unta itu ia pukul agar berjalan ke arah bukit-bukit orang-orang terkepung, agar bahan makanan tersebut sampai ke tempat mereka untuk sedikit meringankan kemiskinan dan kelaparan yang mereka alami. Setelah itu, sejumlah orang Quraisy berusaha untuk membatalkan lembaran perjanjian ini. Yang mengupayakan hal ini adalah Hisham bin Ammar bin Rabi'ah. Ia pergi menemui Mut'im bin Adi dan sejumlah orang Quraisy lainnya. Lalu mereka menyepakati upaya tersebut. Namun, perintah Allah telah mendahului mereka, karena Nabi SAW memberitahukan kepada mereka bahwa Allah mengirim rayap-rayap untuk memakan lembaran berisi syarat-syarat yang zalim, hingga tidak ada yang tersisa dari lembaran tersebut selain satu kalimat dengan menyebut namamu, ya Allah. Bani Hashim dan Bani Muthalib kembali lagi ke Mekah dan perdamaian pun tercapai meski Abu Jahal tidak setuju. Pada saat itu, Fatimah Az-Zahra kira-kira berusia 5 tahun. Ia kembali ke rumah bersama Rasulullah dan seluruh anggota Bani Hashim setelah mereka meninggalkan lembah dan selamat dari kelaparan. Ibunda Khadijah juga tetap mendukung Rasulullah SAW yang turut merasakan gangguan kaum beliau bersama beliau dengan jiwa ridho, sabar, dan mengharap pahala, hingga Allah menentukan putusannya terkait pemboikotan yang zalim dan pahit ini. Pemboikotan pun berakhir. Ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha keluar dari pemboikotan sebagai pemenang karena kesabarannya untuk meniti jalan hidup bersama Rasulullah SAW sebagai seorang istri terpercaya, setia, tulus iman dan bersabar dengan baik. Karena keteguhan menghadapi kesulitan besar ini, lalu Allah menjadikannya termasuk para pemilik kedudukan yang tinggi di akhirat dan menjadikan mereka para pemimpin di dunia.
Itulah balasan orang-orang yang sabar dan bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.